Ada generatif, vegetatif, ovipar, vivipar, ovovivipar. Apa ya itu? Ya, betul, perkembangan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai itu. Stay tune. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bahagia, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya anak-anak yang ada di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi perkembangan hewan yang ada pada Mukul IPA dan pada KD ini. Sebelumnya, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Iya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sudah siap semuanya? Mantap, semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap. Semoga melalui bacaan bismillah tadi, kegiatan pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat dimudahkan untuk dimengerti materi mengenai perkembangan hewan. Ya, sekarang kita mulai yuk. Baik, anak-anak sudah semangat semuanya dan siap dalam pembelajaran. Sebelumnya, yuk kita lihat nih, ada gambar di atas ini. Ayo tebak, gambar apa ya itu? Benar, gambar ikan ya anak-anak. Nah, apa sih yang ingin anak-anak ketahui tentang hewan di atas? Iya, ada ikan berenang. Ada ikan apa? Meloncat-loncat. Betul. Kemudian, apa sih manfaat dalam kehidupan anak-anak dari gambar di atas ini, yakni ikan? Iya, bisa sebagai sumber protein, sebagai makanan lauk pauk, dan bisa dipelihara juga, benar. Kemudian, bagaimana nih cara perkembangbiakannya? Ada yang tahu tidak? Iya, dengan cara bertelur. Nah, nama lain dari bertelur ada yang tahu tidak ya? Oke, belum ada yang tahu, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi ya. Kemudian apa sih yang anak-anak ingin ketahui tentang hewan tadi, hewan ikan sebagai sumber dari makanan? Oke, semuanya akan kita kupas bersama-sama selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya akan kita kupas dengan tuntas secara bersama-sama agar anak-anak paham tentang perkembangbiakan hewan. Next, ada yang tahu tidak sih perkembangbiakan hewan itu ada berapa macam? Iya, seperti pada ini, tulisan ini ya anak-anak, perkembangbiakan hewan itu ada 2 macam, yakni vegetatif dan generatif. Nah, yang vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Hah, masa bisa Bu? Bisa anak-anak. Terus yang generatif itu baru perkembangbiakan hewan yang secara kawin. Jadi bisa hewannya itu sama seperti manusia. Nanti ada peleburan dari sel betina dan jantan
kemudian akan menghasilkan individu baru. Terus gimana ya kalau vegetatif? Nah, semuanya akan kita kupas dengan tuntas tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif berikut ini. Kita mulai dari perkembangbiakan generatif terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, apa sih perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Iya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dihasilkan dari sebuah hubungan perkawinan, yaitu peleburan dari sel betina dan sel jantan sehingga menghasilkan sebuah individu baru. Jadi seperti siklus pada manusia ya anak-anak. Nah, generatif ini tuh dilakukan secara perkawinan. Nah, tapi di dalam generatif ini juga ini tuh ada 3 macam. Apa aja anak-anak tahu? Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, dari namanya saja udah dapat diketahui anak-anak ovipar. Jadi O kan telur. Tahu telur ya anak-anak? Bentuknya apa? Seperti gimana? Iya, bulat seperti huruf O. Nah, jadi ovipar itu artinya perkembangbiakan hewan secara generatif dengan bertelur. Iya, contohnya apa aja sih? Betul, terjadi pada hewan unggas-unggasan seperti apa? Ayam, bebek, burung, dan lain sebagainya. Betul. Kemudian nih, yang kedua anak-anak ada vivipar. Iya. Nah, kalau vivipar ini beda lagi, kan tidak ada huruf O-nya ya, berarti tidak bertelur. Apa coba? Yang lainnya dari bertelur. Iya, melahirkan. Jadi perkembangbiakan yang vivipar ini yakni perkembangbiakan generatif hewan dengan cara melahirkan. Nah, biasanya perkembangbiakan dengan vivipar ini tuh hewannya ditandai dengan gimana aja yuk? Ya, dengan berkaki 4 seperti maung, beruang, terus apa lagi? Kucing, ya. Terus kalau seperti ikan gitu ada nggak ya yang beranak? Iya, nggak ada toh. Nah, jadi ada nih ikan perkembangbiakannya itu dengan jenis yang satunya lagi yakni ovovivipar. Jadi kalau ovovivipar dapat kita tarik kesimpulan apa ya dari gabungan ovipar dan vivipar tadi anak-anak? Nah, betul. Jadi jika ovovivipar ini adalah jenis perkembangbiakan generatif dengan cara digabungin ya anak-anak, bertelur dan beranak. Jadi pada awalnya itu nanti seorang betina atau induk akan bertelur, kemudian telurnya akan dierami di dalam perut betinanya atau induknya. Kemudian sang janin atau individu baru akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Nah, contohnya tadi Ibu menyebutkan ada ikan. Nah, ada nih ikan yang beranak dan bertelur atau ovovivipar. Pada ikan apa ya anak-anak? Iya, ikan hiu. Kemudian ada juga contoh lainnya. Apa anak-anak ada yang tahu? Apa yuk? Iya, terjadi pada reptil seperti ular. Nah, jadi sampai sini bisa dipahami anak-anak apa itu perkembangbiakan generatif yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi apa? Ovipar, kemudian vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Benar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan secara benar vegetatif. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada nih perkembangbiakan yang bisa menghasilkan individu baru tanpa adanya peleburan sel kelamin dari jantan dan betina atau tanpa melalui perkawinan. Hah, kok bisa Bu? Bisa dong. Nah, kita akan membahasnya berikut ini. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi,
perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini juga terjadi dengan 3 macam. Yang pertama, yakni membelah diri, kedua tunas, dan yang ketiga fragmentasi. Nah, yang pertama yakni membelah diri. Ada yang tahu membelah diri itu gimana sih? Iya, membelah diri adalah perkembangbiakan dengan membelah dirinya sendiri untuk menghasilkan individu baru. Nah, biasanya perkembangbiakan dengan membelah diri ini terjadi pada jenis-jenis bakteri seperti amoeba yang ada di gambar ini ya anak-anak. Kemudian yang kedua yakni apa tadi? Iya, tunas. Tunas ini terjadi pada hidra. Hidra ini seperti tumbuhan ya anak-anak. Bentuknya seperti pada gambar ini ya. Nah, perkembangbiakan dengan cara tunas ini terjadi pada hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi bentuknya seperti tumbuhan, seperti gambar ini ya anak-anak. Jadi nanti itu yang batang-batang ini itu seperti bisa menghasilkan individu baru, dan setiap dia bertumbuh akan menghasilkan individu baru. Tapi itu berupa hewan ya, bukan tumbuhan. Dan namanya itu adalah hidra. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, terus yang ketiga yakni ada fragmentasi. Fragmentasi ini dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah seperti pada gambar ini anak-anak. Itu terjadi pada cacing planaria. Dia tidak bertulang belakang, dia juga termasuk hewan bertingkat rendah, dan dia membelah dirinya seperti kepala, badan, dan ekor, dan itu akan menghasilkan kembali individu baru. Kepalanya akan tumbuh ke bawah menjadi badan dan ekor, kemudian badan akan tumbuh menjadi kepala dan ekor, kemudian ekor juga akan tumbuh kembali menjadi badan dan ekor. Jadi seperti itu ya anak-anak, fragmentasi. Nah, jadi dari vegetatif, perkembangbiakan vegetatif yang tidak melalui proses perkawinan ini dapat dipahami kan anak-anak? Tadi terdiri dari apa aja ya? Yang pertama, iya, membelah diri, kemudian ada tunas, kemudian yang terakhir fragmentasi. Benar sekali, anak-anakku yang sangat pintar dan cerdas. Amin. Oke, udah semua nih materi tentang perkembangbiakan hewan yang ibu berikan. Anak-anak sudah paham semua kan ya? Tadi dari yang pertama yakni ada perkembangbiakan secara generatif, terdiri dari apa saja anak-anak? Iya, yang pertama ada ovipar, ditandai dengan apa? O, berarti bertelur. Kemudian yang kedua ada vivipar. Vivipar tidak ada O-nya, berarti ya, melahirkan. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Ya, gabungan dari ovipar dan vivipar, yakni ovovivipar, yakni bertelur dan beranak. Kemudian perkembangbiakan yang kedua namanya apa ya? Ya, vegetatif, yakni perkembangbiakan dengan cara tidak melalui perkawinan, terjadi dengan 3 cara tadi apa saja anak-anak? Ya, yang pertama membelah diri, kemudian tunas, dan yang ketiga fragmentasi. Oke,
setelah mempelajari perkembangbiakan yang ada pada hewan, tugas kalian selanjutnya di rumah yakni yang pertama, sebutkan 5 hewan yang hidup di lingkungan sekitar rumah kalian. Oke anak-anak, kemudian sebutkan ciri-cirinya apa saja. Tadi 5 hewan yang telah kalian sebutkan, termasuk perkembangbiakan hewan apa, ciri-ciri hewannya seperti apa. Jadi semuanya ya anak-anak, karakteristiknya. Kemudian soal yang ketiga yakni apa sih manfaat dari hewan yang telah anak-anak sebutkan tadi bagi kehidupan manusia? Oke, cukup 3 soal itu saja ya anak-anak. Silahkan anak-anak nanti mengerjakan melalui tugas buku kalian masing-masing, kemudian difoto ya dan dikirimkan ke ibu ya. Oke anak-anak hebat. Ya, tak terasa materi kita sudah selesai, maka pembelajaran kita juga selesai sampai di sini anak-anak. Nah, untuk lebih memahami materinya kembali, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan 3 tugas tadi ya anak-anak di rumah masing-masing bersama dengan bimbingan orang tua masing-masing. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak dimudahkan untuk memahaminya. Oke, see you kembali anak-anak. Anak-anak harus selalu sehat, jaga pola makan, dan selalu berolahraga, dan jangan lupa istirahat. See you.